Oke, di sini langsung saja saya memiliki data 3 variabel yang dimana di sini ada variabel X1, X2, dan X3. Kita langsung copy saja. Dan kita pindahkan ke sheet baru. Nah, di sini kita klik paste. Di sini teman-teman bisa ikuti cara saya saja. Nah, kemudian di sini kita copy lagi, kita pindahkan ke SPSS. Nah, kemudian setelah kita copy datanya, nah di sini kita lihat di bagian desimalnya, kita ubah desimalnya jadi 0, semuanya jadi 0. Kita ubah. Kemudian di sini di bagian labelnya jangan lupa ya, sesuai dengan datanya di bagian label X1 kita ketik kualitas pelayanan. Kemudian di bagian X2 di sini kepuasan, dan di bagian Y di sini loyalitas. Oke, teman-teman juga sudah memberi label di sini, jangan lupa ya bagian measure-nya kita ubah jadi nominal untuk keseluruhan datanya. Nah, kita kembali lagi ke data Excel kita, kemudian kita copy data kita dari X1.1 sampai bagian Y. Kemudian di sini kita masuk ke SPSS, kemudian di data view. Nah, di sini kita copy paste data kita yang tadi udah kita copy. Oke, selanjutnya kita akan menguji hipotesisnya. Di sini kita klik analyze, regression, kemudian klik linear. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah kualitas layanan mempengaruhi loyalitas. Jadi di sini ada dependent dan independent. Di sini kualitas pelayanannya kita masukin ke independent dan loyalitasnya kita masukin ke dependent. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bakal keluar outputnya, kita lihat ke tabel. Selanjutnya di sini saya akan melakukan uji T, yang dimana pertama-tama dalam uji T nilai signifikan harus kurang dari 0,05, dan yang kedua nilai T hitung harus lebih besar dari nilai T tabel. Nah, dengan rumus T tabel sama dengan T dalam kurung alfa bagi 2 banding N kurang K kurang 1. Langsung saja di sini sama dengan T dalam kurung 0,05 bagi 2 banding 30 kurang 2 kurang 1. 30 itu jumlah data yang ada. Nah, sama dengan 0,025 banding 27. Nah, itu kita bakal lihat di menggunakan T tabel. Setelah analisis menggunakan T tabel, di sini hasil uji T diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,030 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sama dengan negatif 2,283, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan yang kedua arah pengaruh negatif yang berarti semakin tinggi nilai variabel kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan cenderung menurun. Lanjut, di sini kita akan menganalisis variabel X2 terhadap Y. Kita langsung saja bisa klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, di sini yang di bagian kualitas pelayanan kita pindahkan ke kiri. Kemudian di bagian kepuasan
kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman analisis seperti cara yang pertama di uji T, yang dimana kita akan menghitung T hitung dan menggunakan T tabel seperti cara yang pertama. Di sini saya skip saja. Di sini setelah melakukan perhitungan, di sini nilai T hitung yang saya dapat yang menggunakan dengan sama dengan cara yang tadi. Di sini saya dapat sama dengan negatif 0,642 dan nilai signifikannya di sini 0,526, yang dimana karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima. Di sini kita juga lihat nilai koefisien regresi sama dengan negatif 0,103, yang dimana menunjukkan arah hubungan negatif. Artinya setiap peningkatan suatu unit pada variabel kepuasan akan menurunkan loyalitas sebesar 0,103 unit. Namun hubungan ini tidak signifikan karena nilai signifikansi tinggi 0,526. Untuk nilai T hitungnya di sini negatif 0,642 lebih kecil dari nilai T tabel, sehingga hasilnya juga tidak signifikan. Dengan demikian, perubahan kepuasan tidak berpengaruh secara berarti terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis uji F. Langsung aja kita ke analyze, kemudian regression linear. Nah, di sini di bagian kepuasan pelanggan di X2 di sini kita tambahkan dengan kualitas pelayanan. Jadi kita pindahkan kualitas pelayanan ke kanan. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul hasil seperti ini. Kita akan lihat di bagian tabel ANOVA di F. Nah, di sini ada rumus dan langkah perhitungan nilai F tabel, yang dimana di DF1 pembilang jumlah variabel independennya itu 2, dan di DF2 penyebut sama dengan N kurang K kurang 1, yang dimana N di sini jumlah data, 30 kurang 2 itu K itu koefisien, dan kurang 1 sama dengan 27. Nah, 27 ini kita bakal lihat di tabel uji F di bagian 27 dan di bagian DF1 itu kita lihat yang kedua. Nah, di sini untuk taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Maka nilai F tabel sama dengan di DF1 itu kita lihatnya yang di bagian 2, dan di DF2 itu kita lihat yang di nomor 27, dan alfanya di sini sama dengan 0,05. Maka di sini kita akan dapat nilai F tabel yaitu 3,35. Nah, di sini kita lihat lagi di dalam F hitungnya. Untuk F hitungnya kan 2,637 dan untuk F tabelnya 3,35. Karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel dan signifikannya sama dengan 0,090 lebih besar dari 0,05, maka hasilnya tidak signifikan. Nilai signifikansi 0,090 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya kepuasan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Baik, mungkin itu saja cara uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F di SPSS dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu uji instrumen yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo, perkenalkan nama saya Giane Kristifanda Dameang dengan NIM 24110100122, kelas Bisnis Digital Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan cara uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Nah, di sini uji validitas, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Atau jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, dinyatakan tidak valid. Oke, baik, di sini langsung saja ke datanya. Saya memiliki variabel X1, X2, dan Y dengan total jumlah data 30. Nah, di sini X1, X2, dan X3, X4 itu merupakan indikator dan X1 di sini merupakan total. Nah, di sini kita langsung saja copy datanya. Setelah kita copy datanya, kita masukkan ke SPSS kita. Nah, setelah kita masukin ke SPSS kita, di sini kita pindah ke variabel view. Kita ubah namanya sesuai dengan data yang kita punya. Setelah kita ubah namanya, kita balik ke data view. Nah, kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, di sini X1 kita blok X1 sampai X1.1 sampai X1 kita pindahkan ke kanan. Nah, kemudian oke. Oke, teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan kembali lagi lihat ke uji validitas. Di sini kita lihat jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Atau jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya di sini kita lihat R tabel. Di sini teman-teman bisa download di Google. Nah, di sini DF sama dengan N kurang 2 ya rumusnya. Nah, di sini N-nya itu jumlah keseluruhan data. Data yang saya miliki tadi itu 30, jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dan di tingkat signifikan untuk uji dua arah di sini kita menggunakan 0,05. Jadi R tabel kita itu 0,3610. Di sini kita akan menganalisis yang dimana X1.1 memiliki nilai R hitung sama dengan 0,410 yang dimana itu lebih besar dari R tabel ya, dimana R tabelnya kan di sini 0,3610 dan nilai signifikannya 0,025 yang dimana 0,025 itu lebih besar dari 0,05. Maka X1.1 dinyatakan valid, artinya butir pertanyaan ini mampu mewakili konstruksi variabel X1 dengan baik. Dan untuk X1.2 sampai X1.4 di sini memiliki R hitung lebih kecil dari R tabel serta signifikan yang bisa kita lihat di sini lebih besar dari 0,05. Jadi sehingga dapat dinyatakan tidak valid. Artinya ketiga butir tersebut tidak searah atau tidak konsisten dengan total skor variabel X1. Nah, di sini kita kembali ke data view. Kita akan menganalisis di bagian X2 yang dimana apakah kepuasan mempengaruhi loyalitas. Dan di sini kita langsung saja klik analyze, kemudian correlate, linear. Nah, ini data yang di kanan kita pindahkan dulu ke kiri. Nah, kemudian kita blok dari X2.1 sampai X2 kita pindahkan ke kanan, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil outputnya seperti ini ya teman-teman, dan kita akan menganalisis seperti cara pada X1 yang sebelumnya, yang dimana kita menggunakan Airtable. Di sini teman-teman, nah kita langsung saja untuk X2.1 sampai X2.4 memiliki nilai korelasi lebih besar dari Airtable, atau R hitung lebih besar dari 0,3610, dan nilai signifikannya dari X2.1 sampai X2.4 itu lebih kecil dari 0,005. Jadi dari ketiga item ini itu dapat dinyatakan valid ya teman-teman. Artinya butir pertanyaan tersebut mampu mengukur variabel X2 dengan baik. Sedangkan untuk X2.2 di sini memiliki nilai korelasi min 0,345 yang dimana itu lebih kecil dari nilai Airtable-nya, dan untuk signifikannya di sini 0,062 yang dimana 0,062 di sini lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa tarik kesimpulan untuk X2.2 itu tidak valid, artinya tidak searah atau tidak sesuai dengan konstruk variabel X2. Oke, lanjut kita kembali ke bagian data view. Di sini kita akan menganalisis variabel Y. Nah, datanya yang tadi kita pindahkan dulu ke kiri, kita blok dari bagian Y1 sampai Y, kita pindahkan ke kanan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bakal dapat output yang seperti ini. Kita akan melakukan analisis seperti X1 dan X2 menggunakan Airtable di sini. Saya akan melakukan analisis singkat, yang dimana di sini kita lihat bagian Y1 dan Y4 memiliki nilai korelasi R hitung lebih besar dari Airtable, dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya Y1 dan Y4 di sini dinyatakan valid sehingga mampu mengukur konstruk variabel Y dengan baik. Dan untuk Y2 dan Y3 di sini memiliki nilai korelasi yang lebih kecil dari Airtable, yang dimana Airtable di sini kan 0,3610, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya item Y2 dan Y3 tidak valid sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili variabel Y karena hubungannya dengan total skor lemah dan tidak signifikan. Oke, sekarang kita akan menguji reliabilitas. Nah, di sini jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach's alpha-nya kurang dari 0,6, maka dinyatakan tidak reliable. Oke, di sini langsung saja kita buka SPSS-nya. Kita klik analyze, kemudian scale, reliability analyze, kemudian kita blok dari X1.1 sampai X1.4. Untuk X1 totalnya tidak usah, kita pindahkan ke kolom kanan item, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini kita lihat di bagian reliability statistiknya di Cronbridge alpha-nya di sini dapat minus 0,597 yang dimana itu dinyatakan tidak reliable karena kurang dari 0,6. Di sini lanjut kita akan menganalisis bagian X2. Langsung saja kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Yang dari data ke kanan ini kita pindahkan dulu ke kiri, kemudian kita blok X2.1 sampai X2.4, kita pindahkan ke kolom kanan bagian item, kemudian klik OK. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita lihat di bagian reliability statistiknya. Di sini Cronbridge alpha-nya dapat minus 0,370 yang dimana itu kurang dari 0,60, maka dinyatakan tidak reliable. Oke, selanjutnya di sini kita langsung saja kita akan menganalisis untuk bagian Y. Kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Yang di kanan ini kita pindahkan dulu ke kiri, kemudian kita blok dari Y1 sampai Y4. Kita masukkan ke tabel item di sini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita lihat reliability statistiknya kita dapat 0,030, yang dimana nilai Cronbridge alpha-nya kurang dari 0,60, maka dinyatakan tidak reliable atau belum. Oke, baik, mungkin itu saja cara uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aldi Aljanuar dari jurusan Bisnis Digital A. Ingin menjelaskan materi chi-square. Apa sih chi-square itu? Chi-square merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan atau hubungan antara dua data kategori. Uji ini membandingkan antara data yang terjadi sebenarnya dengan data yang diharapkan. Jika hasilnya berbeda jauh, berarti ada hubungan atau pengaruh yang signifikan. Oke, supaya dapat gambaran apa itu uji statistik chi-square, kita lanjut ke contoh soal yang saya buat supaya dapat gambaran. Di sini soalnya yaitu seorang mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi Universitas Cakrawala ingin mengetahui apakah terdapat hubungan dan pengaruh antara platform media sosial yang paling sering digunakan seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter terhadap jenis konten favorit seperti berita, hiburan, edukasi, musik, kuliner, olahraga, dan travel di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Cakrawala. Nah, di sini keterangannya untuk platform media sosial, 1 sama dengan Instagram, 2 sama dengan TikTok, dan lainnya. Terus untuk jenis konten favorit, 1 sama dengan berita, 2 sama dengan hiburan, dan lainnya. Nah, data yang diminta yaitu buatlah data acak untuk variabel platform media sosial seperti Instagram dan lainnya dengan skala 1 sampai dengan 4 untuk 59 sampel mahasiswa. Terus selanjutnya yaitu buatlah data acak untuk variabel jenis konten favorit seperti berita, hiburan, dan lainnya dengan skala 1 sampai dengan 7 untuk 59 sampel mahasiswa. Nah, yang dimintanya apa sih? Lakukan uji square untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara platform media sosial yang digunakan dan jenis konten favorit menggunakan SPSS. Nah, sebelum ke SPSS, kita lanjut ke Excel terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah membuat sampel dan lain-lainnya dan data-data lainnya, kan tadi diminta sampelnya itu sama dengan 59 mahasiswa. Nah, di sini saya sudah membuat 59 sampel. Terus untuk di sini bagian sini dibuat platform media sosial dan terus untuk data acaknya itu sama dengan run between 1,4. Terus untuk yang jenis konten yaitu sama juga rumusnya yaitu sama dengan run between 1,7 karena 1,4 ini kan yang tadi skalanya diminta 1,7 juga. Oke, kita salin aja yang bagian platform media sosial dan jenis konten favorit ke 59 sampel yang tadi. Oke, sampai sini. Terus kita lanjut ke SPSS. Oke, karena saya sudah membuat nanti yang tadi data Excel yang sudah salin ditempelkan di variabel sebelah sini. Nanti tempelkan semuanya sebelah situ. Terus kalau sudah ditempelkan lanjut ke variable view, karena nanti mentahannya kayak
keterangannya variabel 1 dan 2, nanti diubah yang satu name-nya itu platform, yang keduanya konten, karena kan di bagian name ini nggak bisa keterangannya lengkap, cukup satu. Terus nanti di bagian desimal itu sebelumnya itu 2 diubah aja jadi 0 dua-duanya. Terus bagian label, karena ini label ini versi lengkapnya, jadi yang tadi keterangan di Excel dipindahkan aja seperti di sini. Jadi yang ke satu itu platform media sosial, yang kedua jenis konten favorit. Oke, lanjut ke value. Untuk value klik titik 3, karena saya sudah membuat, mungkin sebagai contoh, karena saya sudah membuat sebagian, dan klik aja 4 yang sebelah sini. Terus ini kan tadi keterangan yang nomor 4 yaitu X sama dengan Twitter ya. Oke, setelah itu oke. Nah, untuk yang value yang nomor 2 juga sama, kurang lebih sama caranya seperti ini, karena saya sudah membuat semuanya di oke aja. Nah, selanjutnya kita analyze untuk uji chi-square. Klik analyze, terus pilih descriptive statistic, terus pilih cross tab. Oke, untuk platform media sosial itu dipindahkan ke rows, terus jenis konten dipindahkan ke columns. Nah, setelah itu pilih statistik, terus pilih uji chi-square yang sebelah sini. Terus pilih aja yang lain-lainnya, jangan diubah. Terus pilih continue. Setelah itu tinggal oke. Dan ini output chi-square-nya sudah jadi. Sekarang ini ada 3 data angka, data tabel. Selanjutnya itu untuk interpretasi. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu cuman untuk tabel bagian chi-square test. Oke, sekian dari saya Aldi Aljanuar, terima kasih. Halo semuanya, selanjutnya saya Dea Yolanda yang akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini dilakukan sebelum analisis regresi linear dengan tujuan memastikan bahwa model yang digunakan valid, bebas bias, dan reliable. Dan melalui uji ini, peneliti dapat mengetahui apakah data memenuhi syarat statistik yang diperlukan agar hasil regresi dapat dipercaya. Dan jika seluruh asumsi klasik ini terpenuhi, maka model regresi yang digunakan untuk pengujian lebih lanjut, seperti uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Jenis-jenis dari uji asumsi klasik ada yang pertama, ada uji normalitas, multikolinialitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokolerasi. Tujuan dari uji normalitas sendiri adalah mengetahui apakah residual berdistribusi secara normal, dan kriterianya jika sig lebih dari 0,5, maka data dinyatakan normal, dan jika sig kurang dari 0,5, maka data dinyatakan tidak normal. Untuk uji multikolinialitas, bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen. Kriterianya, jika toleransi lebih dari 0,10 dan VIV kurang dari 10, maka tidak ada multikolinialitas. Sebaliknya, jika toleransi lebih dari 0,10 dan VIV lebih dari 10, maka terjadinya multikolinialitas. Dan untuk uji heteroskedastisitas, tujuannya adalah mengetahui kesamaan dari varians residual. Kriterianya, titik dapat menjabar acak, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, dan ada pola, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk terakhir ada uji autokolerasi, tujuannya untuk menguji apakah residual saling berkorelasi antar waktu. Di sini saya memakai contoh dari data 55 survei pengguna aktif Bank Digital Jakarta dengan keterangan variabel Y adalah loyalitas dari nasabah, X1 adalah kualitas dari fitur aplikasi, X2 keamanan transaksi, dan X3 kecepatan dari layanan pelanggan. Dan di sini saya sudah membuat 55 sampel dengan rentang 1 sampai 10. Data yang sudah dibuat kita log.
Lalu kita copy ke dalam SPSS. Dan untuk pada data view, tampilannya akan seperti ini. Dan ini di variable new-nya, name-nya kita ganti sesuai, type-nya numerik, white-nya disesuaikan, desimalnya 2 sampai 5, labelnya diganti dengan yang Y sebagai loyalitas, X1 sebagai kualitas fitur aplikasi, X2 sebagai keamanan transaksi, dan X3 kecepatan layanan dari pelanggan. Values-nya dikosongin aja, untuk missing juga dikosongin aja, columns-nya bisa disesuaikan, main sheet-nya diisi dengan scale. Untuk langkah-langkah teks sendiri adalah kita bisa mengklik analyze untuk mendapatkan output dari uji normalitas, uji autokolerasi, dan uji multikollinearitas. Kita klik analyze, lalu pilih regression, dan kita pilih yang linear. Untuk eh, variabel Y dimasukkan ke dalam dependent, dan variabel X1 sampai S3 dimasukkan ke variabel dependent. Lalu kita klik statistik, dan kita men-checklist estimate, model fit, X-square change, collinearity diagnosis, Degben-Watsons. Lalu kita klik continue. Untuk bagian plots-nya, kita masukkan yang ini ke dalam Y, dan yang ini ke dalam X. Jangan lupa untuk mencentang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, dan kita klik OK. Output yang didapatkan akan sangat banyak, teman-teman. Namun untuk interpretasinya kita bisa masukkan seperti ini. Untuk originalitas terlihat hasil menunjukkan bahwa nilai QNS sebesar minus 344 dalam kurtosis sebesar minus 0,918 masih berada dalam rentang yang dapat diterima, yaitu minus 2 sampai 2. Dan kondisi ini mengidentifikasikan bahwa distribusi residual sudah mendekati normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi sehingga proses dapat dilanjutkan. Dan ini untuk tabel PP plot. Dan pada grafik ini, titik-titik residual yang terstandarisasi dibandingkan dengan garis diagonal yang merepresentasikan distribusi normal ideal. Dan titik-titik tersebut menyebar mengikuti pola yang mendekati normal. Dan selanjutnya untuk uji autokorelasi, kita memakai output dari model summary, dan kita berfokus pada nilai dari Degben-Watsons, yaitu sebesar 1,864, dan nilai tersebut berada pada kisaran 1,5 hingga 2,5, yang dinyatakan bebas dari indikasi autokorelasi antar residual. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara residual satu observasi dan dengan observasi lainnya tidak terjadi secara berulang atau berurutan. Dan model ini dapat dikatakan stabil. Untuk uji multikollinearitas, kita memakai output dari koefisien dengan memperhatikan nilai tolerance, PIV, serta memakai output dari correlation. Dan pada tabel tersebut terlihat bahwa independen tidak memiliki korelasi yang tinggi. Dan berdasarkan tabel koefisien diperoleh dengan nilai toleransi seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIV seluruh variabel kurang dari 10. Dan hasil ini membuktikan bahwa kualitas fitur aplikasi, keamanan transaksi, dan kecepatan layanan pelanggan tidak saling mempengaruhi secara berlebihan. Kita kembali lagi ke dalam SPSS untuk menentukan output dari uji heteroskedastisitas. Yang pertama adalah kita klik analyze, lalu regression lagi, dan kita pilih yang linear. Namun, kontak dependennya kita ganti dengan ini.
Lalu independennya tetap dengan variabel X1 sampai X3. Lalu kita klik OK. Seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke Word dan kita mendapatkan output yang digunakan seperti ini dengan menggunakan tabel dari koefisien. Dan melalui tabel ini, seluruh nilai signifikasi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model. Artinya, varians residual bersifat konstan atau stabil pada berbagai nilai prediksi variabel independen. Hal ini mempertegas bahwa model regresi memenuhi kriteria homoskedastisitas dan hasil analisis regresi dapat dipercaya secara statistik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Gaida Sabita akan menjelaskan hasil analisis regresi sederhana yang membahas pengaruh biaya iklan terhadap penjualan bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tugas 13. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah biaya iklan berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan bersih perusahaan. Regresi sederhana adalah metode statistik untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen, X, terhadap variabel dependen, Y. Modelnya ditulis sebagai Y sama dengan A plus B kali X plus E. Di sini, Y adalah penjualan bersih dan X adalah biaya iklan. Saya mulai dengan membuat data acak di Microsoft Excel. Variabel biaya iklan memiliki rentang antara 5-9 triliun rupiah, sedangkan penjualan bersih memiliki rentang 40-50 triliun rupiah. Jumlah data yang digunakan adalah 27 bulan. Setelah data dibuat, saya import ke SPSS. Di bagian variabel view, kedua variabel saya atur menjadi numerik dan measure-nya adalah scale. Selanjutnya, saya menjalankan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Analyze, lalu klik Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel penjualan bersih sebagai dependent variable atau Y, dan masukkan biaya iklan sebagai independent variable atau X. Lalu, klik OK, dan SPSS akan menghasilkan 3 tabel utama, yaitu model summary, ANOVA, dan juga coefficients di outputnya. Pertama, dari tabel model summary, diperoleh nilai R sama dengan 0,025 dan R square sama dengan 0,001. Artinya, hanya 0,1% variasi pada penjualan bersih yang dapat dijelaskan oleh biaya iklan, sedangkan 99,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai R yang sangat kecil ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara biaya iklan dan penjualan bersih sangat lemah. Jadi, dari sisi kekuatan hubungan, model regresi ini belum cukup baik. Berikutnya, kita lihat tabel ANOVA. Nilai F sama dengan 0,016 dan signifikansi sebesar 0,900, yang jauh lebih besar dari 0,05. Ini berarti model regresi tidak signifikan secara statistik, atau dengan kata lain, biaya iklan secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap penjualan bersih. Lalu, dari tabel coefficients diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai konstanta atau A sama dengan 45,428. Nilai koefisien regresi adalah minus 0,059 dan nilai signifikansi adalah 0,900. Maka persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Artinya, ketika biaya iklan bernilai 0, penjualan bersih diperkirakan sebesar 45,428 triliun rupiah, dan setiap kenaikan 1 triliun rupiah biaya iklan justru diikuti penurunan penjualan sebesar 0,059 triliun rupiah. Namun, karena nilai signifikansi adalah 0,900 lebih besar daripada 0,05, maka koefisien ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, secara data, biaya iklan tidak berpengaruh terhadap penjualan bersih. Secara teoritis, hasil ini menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan antara biaya iklan dan penjualan bersih. Arah negatif ini berarti kenaikan biaya iklan diikuti dengan penurunan penjualan. Tetapi karena hasilnya tidak signifikan, maka hubungan ini tidak nyata secara statistik. Bisa jadi hanya kebetulan dalam data.
Nah, dari sisi manajerial, hasil seperti ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alokasi dana iklan yang kurang tepat sasaran, kualitas promosi yang tidak efektif, atau juga adanya pengaruh faktor eksternal seperti harga, persaingan pasar, dan kondisi ekonomi. Jadi, perusahaan perlu melakukan analisis lanjutan dengan menambah variabel lain agar hasilnya lebih akurat. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresinya koefisien determinasi atau R-square sama dengan 0,001 atau hanya 0,1% variasi penjualan dijelaskan oleh biaya iklan. Nilai signifikansi atau p-value 0,900 lebih besar dari 0,05 sehingga model tidak signifikan. Nah, kesimpulannya, biaya iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan bahwa biaya iklan tidak berpengaruh terhadap penjualan tidak dapat ditolak, dan hipotesis alternatif ditolak. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua peningkatan biaya promosi langsung meningkatkan penjualan, karena banyak faktor lain yang berpengaruh. Analisis regresi sederhana membantu kita memahami hubungan antar variabel secara kuantitatif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajerial yang lebih rasional dan berbasis data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, saya Aguini akan menjelaskan tentang uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel koefisien dan juga model summary, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Yang pertama, makna dan arah koefisien regresi masing-masing variabel, yaitu variabel konstanta sebesar 4,779 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen, yaitu kualitas fitur aplikasi, keamanan transaksi, dan kecepatan layanan pelanggan bernilai 0, maka tingkat loyalitas nasabah diperkirakan akan sebesar 4,779. Variabel kualitas fitur aplikasi atau X1 memiliki koefisien regresi senilai minus 0,128 yang berarti memiliki arah pengaruh negatif terhadap loyalitas nasabah. Artinya, peningkatan kualitas fitur aplikasi justru diikuti dengan penurunan lebih sedikit penurunan loyalitas. Meskipun pengaruh ini tidak signifikan, yaitu 0,298. Dia lebih dari 0,05. Selanjutnya, variabel keamanan transaksi atau X2 memiliki koefisien 0,217 dengan arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keamanan transaksi yang dirasakan oleh nasabah, maka loyalitas mereka cenderung meningkat. Meskipun pengaruhnya juga belum signifikan, yaitu sebesar 0,112. Tapi ini lebih besar dari 0,05. Variabel kecepatan layanan pelanggan atau X3 juga memiliki koefisien yang positif sebesar 0,046 yang berarti semakin cepat pelayanan yang diberikan, loyalitas nasabah akan cenderung meningkat. Namun sekali lagi perubahannya juga tidak signifikan sebesar 0,721 tapi lebih besar dari 0,05. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang arti nilai T hitung dan F hitung dalam pengujian signifikansi. Nilai T hitung itu digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Tapi sementara itu, nilai F hitung yang dapat dilihat pada tabel ANOVA digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap loyalitas berdasarkan nilai R⁻2 yang rendah dapat diindikasikan secara simultan bahwa model regresi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga variabel X1, X2, dan X3 belum secara bersama-sama menjelaskan perubahan terhadap Y secara kuat. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang variabel yang paling dominan mempengaruhi loyalitas nasabah.
Berdasarkan nilai standardized coefficient, yaitu beta, variabel keamanan transaksi atau X2 memiliki nilai beta tertinggi, yaitu 0,231, dibandingkan X1, yaitu minus 0,138, dan X3, yaitu 0,052. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif, keamanan transaksi itu merupakan faktor yang paling dominan yang memengaruhi loyalitas nasabah. Tapi meskipun pengaruh tersebut masih belum signifikan secara statistik. Yang keempat, saya akan menjelaskan makna nilai adjusted R⁻² terhadap kecocokan model. Nilainya itu sebesar 0,017 yang menunjukkan bahwa hanya 1,7% variasi perubahan loyalitas nasabah yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, yaitu X1, X2, dan X3. Sementara 98,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kepuasan nasabah, kepercayaan merek, promosi, atau bahkan pengalaman pengguna yang menggunakan ini. Dengan demikian, tingkat kecocokan model tergolong sangat rendah, yang berarti model regresi ini belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi loyalitas nasabah bank digital. Sayang sekali karena setelah kami analisis, ternyata harus ada faktor lain yang kami analisis lebih lanjut. Maka kesimpulan yang saya dan kelompok saya dapatkan yaitu, secara umum hasil analisis ini menunjukkan bahwa arah pengaruh keamanan transaksi dan kecepatan layanan pelanggan terhadap loyalitas itu bersifat positif. Sementara fitur aplikasi menunjukkan pengaruh negatif. Namun, ketiga model variabel independen tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan, jadi harus ada faktor lain yang kami analisis. Dan kemampuan model dalam menjelaskan loyalitas nasabah ini masih terbatas juga. Hal ini mengindikasikan perlunya pertimbangan variabel lain di luar model untuk menjelaskan perilaku loyalitas nasabah secara lebih komprehensif. Nah, setelah dianalisis tadi, bahwa peningkatan fitur itu menurunkan loyalitas nasabah, maka dapat disimpulkan kemungkinan besar nasabah yang menggunakan ini adalah mereka yang sudah berumur lebih dari 40 tahun atau mereka yang masih gagap atau masih sulit beradaptasi dengan teknologi terbaru, karena ternyata fitur-fitur yang kami tingkatkan justru membuat loyalitas nasabah kami berkurang. Maka di sini yang harus kami lakukan sebagai tim marketing dan juga tim pengurus perusahaan seperti tim peningkatan fitur, yaitu kami harus membuat fitur yang lebih sederhana dan fitur yang mudah digunakan oleh user, di mana UI UX di sini sangat bertindak penting karena harus membuat satu frame yang mudah dipahami oleh nasabah dan bisa diakses oleh umur nasabah yang diperkirakan mungkin mereka sudah di umur yang agak sudah bukan generasi Z yang gampang beradaptasi dalam teknologi. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang analisis faktor dalam statistik bisnis. Jadi analisis faktor itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mereduksi banyak variabel menjadi beberapa faktor utama. Tujuannya supaya data yang besar dan rumit bisa disederhanakan tanpa kehilangan informasi penting. Contohnya dari survei pelanggan dengan 20 pertanyaan, analisis faktor bisa mengelompokkan pertanyaan itu jadi beberapa faktor seperti 1. Kualitas produknya, 2. Layanan pelanggannya, dan ketiga harganya. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya yang meliputi 1. Menentukan variabel yang akan dianalisis. Yang kedua, melihat korelasi antar variabel. Yang ketiga, menentukan jumlah faktor utama. Yang keempat, melakukan rotasi faktor agar hasilnya jelas. Yang kelima, memberi nama pada faktor tersebut. Jadi, dengan analisis faktor ini, perusahaan bisa tahu nih faktor utama yang paling memengaruhi pelanggan itu yang mana, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Jadi singkatnya, analisis faktor ini tuh membantu menyederhanakan data menjadi informasi yang lebih fokus dan berguna.